Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Nanda Audia SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, dan kepada yang terhormat seluruh teman-teman kelas F jurusan manajemen bisnis semester 6 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di dalam media perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulul Muntaha dari kelompok 5 yang sesaat lagi akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Pembelanjaan Risiko atau Risk Finansial. Kami dari kelompok 5 terdapat 4 anggota yang terdiri dari Desi Fitria, Siska Fitrianita, Yeni Safirah, dan saya sendiri Ulul Muntaha. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Desi Fitria. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu terkait dengan pengertian pembelanjaan risiko. Apa sih yang dimaksud dengan pembelanjaan risiko tersebut? Nah, di sini saya akan jelaskan. Dan pembelanjaan risiko adalah pemindahan risiko dapat digolongkan dalam 2 cara, yaitu pengendalian risiko dan risk financing transfer. Pemindahan risiko melalui pengendalian risiko tidak memerlukan pengerahan dana karena dapat dijalankan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, memindahkan harta atau kegiatan kepada pihak lain. Yang kedua, memindahkan tanggung jawab kepada transferi dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian yang bersangkutan. Yang ketiga, menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Pengendalian risiko merupakan usaha untuk mengurangi kerugian potensial dan mengusahakan agar risiko lebih dapat diamalkan. Pembelanjaan risiko merupakan cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan pengertian dari pembelanjaan risiko. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Desi Fitri yang telah menyampaikan materi pertama. Kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu dari Siska Fitrianita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. B. Risk Financing Transfer. Risk Financing Transfer itu merupakan usaha memindahkan resiko disertai dengan pembiayaan. Pemindahan resiko melalui risk financing berarti transfer mencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan. Nah, adapun risk financing transfer itu dapat dibagi dengan cara yang pertama, transfer resiko kepada perusahaan asuransi. Lalu yang kedua, transfer resiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi. Yang pertama, insurance transfer merupakan pemindahan resiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi resiko dengan mentransfer resiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim dibandingkan dengan resiko keuangan finansial bila terjadi musibah. Nah, asuransi salah satu pilar utama
utama dalam merencanakan keuangan masa depan. Terdapat 3 aliran pemikiran mengenai asuransi. Aliran yang pertama memandang asuransi merupakan hubungan tanggung dengan penanggung sebagai alat pemindah resiko. Nah, aliran kedua mengabaikan hubungan ini dan memandang asuransi sebagai teknik atau mekanisme penanggungan. Nah, sedangkan aliran yang ketiga menghubungkan kedua aliran sebelumnya. Yang kedua, non-insurance transfer. Kebanyakan pemindahan risiko kepada pihak non-asuransi dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta kerugian net income, kerugian personil dan tanggung gugat kepada pihak ketiga. Nah, di sini ada beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer risiko. Yang pertama, kontrak itu tidak mungkin hanya memindahkan sebagian risiko daripada risiko yang menurut pendapat manajer telah dipindah tangankan kepada pihak lain. Nah, oleh karena itu, manajer harus mempelajari isi kontrak dengan seksama. Yang kedua, bahasa yang tertulis di dalamnya adalah bahasa hukum yang sangat syukur dipahami oleh orang yang tidak ahli hukum, sehingga menyebabkan salah tafsir atau salah mengerti. 3. Surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika isi kontrak bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintahan, kebijaksanaan pemerintahan atau tidak wajar bagi transfer. Nah, di sini ada contoh non-insurance risk financing transfer. Yang pertama, melalui leasing. Lessor dapat memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan badan bagi pihak ketiga. Lalu yang kedua, melalui perjanjian leasing, lease juga dapat menggeser kerugian potensial kepada lessor, tergantung bagaimana perjanjian itu dibuat. Lalu pemindahan risiko juga terjadi apabila kontrak pembangunan suatu bangunan di mana dalam kontrak disebutkan adanya pembayaran premi risiko. Lalu yang terakhir, neutralization merupakan proses menyeimbangkan kas kerugian atas kas keuntungan. Contohnya yaitu yang paling populer dalam dunia perdagangan adalah hedging. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai risk financing transfer. Ucapkan terima kasih kepada Siska Fitri Anita yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang insurance transfer. Insurance transfer merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi risiko dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim bila dibandingkan dengan risiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Asuransi salah satu pilar utama dalam merencanakan keuangan masa depan. Terdapat 3 aliran pemikiran mengenai asuransi. Aliran pertama memandang asuransi merupakan hubungan tanggung jawab dengan penanggung sebagai alat pemindah risiko. Aliran kedua mengabaikan hubungan ini dan memandang asuransi sebagai teknik atau mekanisme penanggungan. Sedangkan aliran ketiga menggabungkan kedua aliran sebelumnya. Asuransi meratakan beban kerugian dengan memakai dana-dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok untuk pembayarannya. Jadi, asuransi dapat dikatakan alat pemerataan kerugian untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok. Penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi, tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan atau pencegahan kerugian, melainkan mengurangi uncertainty atau ketidakpastian yang disebabkan oleh kesadaran kemungkinan terjadinya kerugian. Adapun risiko-risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama syaratnya yaitu kerugian potensial cukup besar namun probabilitas rendah. Risiko kerugian yang cukup besar merupakan suatu syarat kelayakan ekonomis asuransi. Kerugian yang mungkin terjadi haruslah cukup besar bagi tertanggung, sedangkan biaya asuransinya relatif rendah dibandingkan kemungkinan kerugian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu probabilitas dapat dihitungkan.
premi asuransi didasarkan atas ramalan tentang masa depan, sedangkan ramalan itu didasarkan atas taksiran probabilitas. Probabilitas itu sendiri biasanya didasari oleh pengalaman masa lalu. Untuk yang ketiga yaitu massal dan homogeni. Syarat utama bagi suatu perusahaan untuk dapat diasuransikan adalah massal. Artinya harus ada sejumlah besar unit yang terbuka untuk risiko yang sama. Dalam hal asuransi mobil harus ada sejumlah besar mobil. Dalam asuransi jiwa harus ada sejumlah besar orang. Untuk memperoleh taksiran probabilitas yang akurat diperlukan pengamatan terhadap sejumlah besar kejadian. Untuk yang keempat yaitu kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Tertanggung tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang akan diasuransikan. Dalam kenyataannya, situasi ini hanya berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja, misalnya gempa bumi atau cuaca. Yang kelima yaitu kerugian tertentu. Umumnya perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selang waktu tertentu dan di tempat tertentu. Misalnya, perjanjian untuk menutup kerugian kebakaran pada lokasi tertentu. Berlakunya kontrak ini harus diketahui kapan dan di mana kerugian itu terjadi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang non-insurance transfer. Kebanyakan pemindahan risiko kepada pihak non-asuransi dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak berkenan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta, kerugian atas net income, kerugian personil, dan tanggung gugat kepada pihak ketiga. Pemindahan ini dapat dibedakan berdasarkan tanggung jawab yang dipindahkan. Pada keadaan yang ekstrim, transfer hanya memindahkan tanggung jawab keuangan saja untuk tindakan yang tidak dapat sengaja oleh pihak Pada keadaan ekstrim yang lain, pihak transferi akan menerima ganti rugi berkenaan dengan yang disebutkan dalam kontrak. Tidak memperhatikan apa penyebab kerugian itu sendiri, insurance mempunyai beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer risiko, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kontrak itu tidak mungkin hanya memindahkan sebagian risiko daripada risiko yang menurut pendapat manajer telah dipindah tangankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, manajer harus mempelajari isi kontrak dengan seksama. Yang kedua, bahasa yang tertulis di dalamnya adalah bahasa hukum yang sangat sukar dipahami oleh orang yang tidak ahli hukum, sehingga menyebabkan salah tafsir atau salah mengerti. Yang ketiga, yaitu surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika isi kontrak bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, atau tidak wajar bagi transferi. Nah, kita lanjut tentang contoh non-insurance rights financing transfer. Yang pertama, melalui leasing. Lessor dapat memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan badan bagi pihak ketiga. Sebelum ditandatangani, perjanjian tanggung jawab seperti itu berada pada pihak lisan. Yang kedua yaitu melalui perjanjian leasing. Les juga dapat menggeser kerugian potensialnya kepada lessor, tergantung bagaimana perjanjian itu dibuat. Yang ketiga, pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pembangunan suatu bangunan, di mana dalam kontrak tersebut adanya pembayaran premi risiko. Yang keempat yaitu neutralization, merupakan proses menyimbangkan kerugian atas keuntungan. Contoh yang paling populer dalam dunia perdagangan adalah hedging. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Oke, dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Yeni Safira. Kepada saudari Yeni Safira, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu risk retention. Retensi berarti bahwa perusahaan mempertahankan sebagian atau seluruh kerugian yang dapat berakibat bagi kerugian yang diberikan. Tidak semua risiko usaha harus diasuransikan, sehingga risiko-risiko yang relatif tidak begitu berpengaruh terhadap operasi usaha atau perusahaan biasanya akan ditangani oleh perusahaan itu sendiri. Sumber pendanaan untuk menangani risiko semacam ini berasal dari dalam perusahaan. Penanggungan sendiri ini dapat bersifat pasif, tidak direncanakan, atau juga dapat pula bersifat aktif, direncanakan.
Dikatakan pasif bila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure. Oleh karena itu, manajer risiko tidak melakukan usaha sedikit pun untuk menanganinya. Sedikit sekali perusahaan yang telah mengidentifikasi semua exposure terhadap kerugian harta benda, kerugian tanggung gugat, dan kerugian personal. Sebagai akibatnya, penanggung risiko yang tidak terencana merupakan hal yang umum dijumpai. Kadang dijumpai perusahaan yang telah mengidentifikasi risiko, tetapi menaksir terlalu rendah terhadap kerugian potensial yang mungkin dapat terjadi. Retention disebut aktif jika manajer mempertimbangkan metode-metode lagi untuk menangani risiko, kemudian memutuskan secara sadar untuk tidak memindahkan risiko potensial itu. Suatu planet retention dikatakan rasional atau tidak, tergantung pada keadaan yang melingkupi pengambilan keputusan untuk menanggung sendiri risiko itu. Kadang-kadang ditemui bahwa risiko yang menurut pertimbangan orang banyak seharusnya tidak ditanggung sendiri, ternyata ditanggung sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, risiko yang harusnya ditanggung sendiri ternyata justru diasuransikan. Selanjutnya ada hal-hal yang mendorong penggunaan retention. Yang pertama, jika biaya lebih rendah dari biaya yang dibebankan pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, jika expected losses lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi. Selanjutnya ada alasan perusahaan melakukan retention. Suatu perusahaan yang menanggung sendiri risiko dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori beberapa. Yang pertama, keharusan karena perusahaan tidak punya pilihan lain. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, kerugian harapan. Yang keempat, opportunity cost. Selanjutnya ada cara penyediaan dana. Penyediaan dana untuk program retention dapat dilakukan dengan salah satu cara dari beberapa yang akan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, tanpa penyediaan dana sebelumnya. Dengan cara seperti ini, maka kerugian perusahaan akan ditutup dengan dana yang kebetulan tersedia atau dibebankan pada pendapatan di tahun yang bersangkutan. Yang kedua, membentuk dana dan cadangan. Dengan cara ini, dana untuk menutup resiko dapat diperoleh dari dana cadangan yang setiap tahun dikredit dengan laba yang disisihkan. Banyaknya dana yang disisihkan itu adalah sejumlah kerugian yang dapat diperkirakan per tahun. Selanjutnya adalah self-insurance. Self-insurance adalah bagian dalam organisasi suatu perusahaan yang berwenang mengelola dana yang dicadangkan. Self-insurance dapat menginvestasikan dana cadangan perusahaan dalam kegiatan yang produktif. Selama dana tersebut belum terpakai, dengan catatan dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu jika perusahaan menderita kerugian karena suatu peristiwa secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, captive insure. Keuntungan yang mendorong perusahaan sendiri captive insure karena captive insure dapat memberi perlindungan dari perusahaan reasuransi yang lebih fleksibel dan tidak begitu banyak pembatasan. Oleh karena itu, perusahaan melalui captive insure-nya dapat membeli perlindungan untuk risiko yang lebih biasa atau untuk risiko yang tidak sanggup ditanggung oleh perusahaan asuransi biasa. Mungkin cukup materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diucapkan terima kasih kepada Yeni Safira yang telah memberikan materinya pada kesempatan kuliah hari ini. Oke, dengan berakhirnya dibacakan materi terakhir, maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mengikuti presentasi pada kali ini, dan kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila saya selaku moderator yang memimpin presentasi pada hari ini terdapat banyak kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 memohon undur diri dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.